Ya, Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kurang semangat. Kalau usah pakai siap langsung ya. Alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Saya ulang, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan mencoba lanjutkan materi kita tentang sholat berjamaah. Materi kita sebelumnya kemarin tentang apa? Coba ingat apa enggak? Ayo, yang di rumah boleh bantu jawab. Materi kelas 7 kemarin tentang Suci dari hadas najis. tentang toharoh atau bersuci. Bersuci bersuci itu ada dua. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Paham? Kalau najis dibagi tiga, najis mukhafafah, najis mutawasithah, najis mughalladhah. Kalau hadas, bersuci dari hadas ada dua. Bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Materi yang sudah diajarkan diusahakan jangan pernah sampai dilupakan. Disimpan di memori kalian baik-baik untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak? Ya, jangan sampai hilang ilmunya ya, Eman ya. Karena mencari ilmu itu sulit. Ya. Oke, hari ini kita akan lanjut tentang sholat berjamaah. Pinter. Lanjut. Yang di rumah ikut aktif belajar nanti ya. Ikut aktif menjawab juga ya. Ya, semangat ya yang di rumah ya. Ya anak. Pak mau tanya, apa sih sholat berjamaah itu? Apa sholat berjamaah? Ada yang bisa? Tuh gambarnya anak sedang sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah? Gampang kan? Anak pernah sholat berjamaah nggak? Berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara sama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya akan menjadi makmum. Wah, luar biasa yang di rumah. Tepuk tangan buat yang di rumah. Ya, semangat ya anak-anak. Oke, yang di kelas sekarang, yang di rumah stop dulu, jangan menjawab ya. Pasti mau tanya di rumah, kalian mendengarkan yang di rumah. Anak-anak yang di kelas, apa sholat berjamaah? Jangan mau kalah semangatnya sama yang di rumah. Sholat berjamaah adalah anak-anak dibuka buku paketnya saya. Buka buku paketnya, kalian bisa dibantu oleh buku paket. Sudah dibuka? Halaman 48 ada Halaman 48 tuh dikasih informasi sama yang di rumah. Sebenarnya tanpa lihat buku paket kalian bisa menjawab anak-anak. Tadi kan Pak Cik bilang sama kalian, anak-anak pernah sholat berjamaah nggak di rumah? Di masjid pernah nggak? Nah dari situ bisa kamu simpulkan bahwasannya sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, ya kan? Paling sedikitnya dua orang. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Jadi anak-anak, pengertian atau takrif atau definisi tentang sholat berjamaah ini bebas kamu ucapkan, yang penting pemahamannya mengarah ke sana. Kita ulang ya. Apa sih sholat berjamaah itu? Tanpa melihat buku, nggak usah lihat buku anak-anak. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya dua orang atau lebih. Yang satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Nah itulah yang disebut
Apa sih sholat berjamaah? Tanpa melihat buku paketnya. Silakan dijawab. Yang di kelas, yang di sekolah. Siapa mau coba? Ya, boleh belakang. Sebutkan nama dulu, kelas berapa? BCM. Lanjut. Ya. Ya, bagus. Yang lain insya Allah bisa, cuma malu ya. Anak-anak malu itu kalau untuk urusan belajar tidak ada tempat untuk malu. Karena malu itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina, itu baru malu. Kalau untuk kebaikan tidak boleh malu. Karena kalau lihat definisi daripada malu adalah tercegahnya seseorang dari melakukan perbuatan tercela, buruk dan hina. Nah, kalau kamu jawab pertanyaan apa itu buruk, enggak, baik itu karena menunjukkan kamu semangat belajarnya. Paham ya? Oke, anak-anak kita lanjut ya. Sekarang coba dilihat pengertian sholat berjamaah. Oh ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Nah, sekarang masuk pada hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Apa Pak hukumnya Pak? Hukumnya adalah yang pertama sunnah muakkad. Apa sih arti sunnah muakkad? Coba kita tanya, apa sih arti sholat? Apa sih arti sunnah muakkad? Bentar, Pak. Sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah. Sunnahmu. Sunnahmu akas. Pak wajib adalah makmum yang di dalam pembacaan Fatihah. Sunnah yang Sangat dianjurkan. Dianjurkan untuk dikerjakan. Karena besar nilai hikmah dan karena besar hikmah dan pahalanya. Nah, inilah pengertian daripada sholat sunnah pengertian daripada sunnah muakkad. Jadi anak-anak sholat berjamaah itu seharusnya dilakukan apa tidak? Seharusnya Dilakukan untuk laki-laki apa untuk perempuan? semua. Untuk semua. Ya, khususnya untuk laki-laki. Khususnya untuk laki-laki. Oke, sudah paham sekarang tentang hukum sholat berjamaah? Kalau ditanya, hukum sholat berjamaah adalah A. Wajib, B. Makruh, C. Mubah, D. Sunnah muakkad. Mana yang kamu jawab? Yang B, yang sunnah muakkad. Apa sih yang disebut dengan sunnah muakkad itu? Apa nama? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena besar hikmah dan pahalanya. Silakan ditulis dulu biar paham. Sholat sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena besar hikmah dan pahalanya.
Oke, anak-anak. Kalau sudah, Pak lanjut. Yang di rumah sudah mencatatnya. Yang di rumah sudah mencatatnya. Iya. Nah, kalau sudah kita lanjut tentang kebaikan atau nilai kebaikan sholat berjamaah. Coba kalian lihat, kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Sholatul jamaah khairun minas sholatil fardhi. Minas sholatil fardhi bisa wa isrina darajatan. Saya ulang ya, di situ ada. Jadi bunyi hadisnya begini. Sholatul jamaah khairun minas sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajatan. Jadi sholat berjamaah nilai pahalanya, nilai derajatnya lebih banyak 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian. Jadi kalau sendirian pahalanya 1, kalau berjamaah pahalanya berapa anak-anak? Saya ulang, dijawab yang semangat, yang di rumah boleh jawab cepet-cepetan sampai yang di kelas. Sholat berjamaah, sholat sendirian, mana yang lebih besar nilai pahalanya? Jamaah. Sholat berjamaah. Jamaah. Nah, sholat sendirian, pahalanya berapa? 1. Sholat berjamaah, berapa pahalanya? 27. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Pilih yang mana? Pilih yang sholat sendirian hanya dengan 1 pahala, 1 derajat, apa sholat berjamaah dengan 27 pahala atau derajat? Sholat berjamaah. Nah, sekarang pertanyaannya ditingkatkan. Lebih banyak sholat sendirian, apa lebih banyak sholat berjamaah kalian? Berjamaah. Kalau berjamaah, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak bohong ya. Ya, mudah-mudahan nggak bohong. Mudah-mudahan kelas 7 tahun pelajaran 2022 banyak yang berjamaah siswanya. Sekarang pertanyaannya kita lanjutkan. Banyak yang sholat, apa banyak yang nggak sholat? Banyak yang Banyak yang sholat. sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak bohong. Karena hari ini sholat ini banyak yang terlupakan, banyak yang melalaikan. Pak C, nggak usah tanya nanti ya, yang penting ayo tanyakan sama diri sendiri, sudahkah saya sholat? Berapa kali sehari anak-anak? Sehari semalam? 5 kali. Sudah 5 kali dikerjakannya di waktunya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, innalillah. Musibah ini. Musibah. Ini ada orang hidup nggak sholat, itu seperti orang. Ya, berarti kamu seperti apa? Orang mati yang bergentayangan, dua kurit toga, sholat sama seperti orang mati. Berarti yang mati karena dia sudah mati karena tidak bisa sholat harus diam. Sementara kamu orang mati yang bergentayangan yang karena kamu masih hidup. Ya, jadi ayo yang merasa hidup karena ini nikmat dari Allah, kehidupan ini kamu harus sholat. Coba dibaca. Inna a'tainaka fasholli. Sesungguhnya aku telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka kamu disuruh apa sama Allah? Sholat. Kamu dikasih nikmat Allah banyak banget, kata gitu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, pasti bisa kamu nggak akan bisa menghitung. Kenapa? Terlalu banyak nikmatnya. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kamu dengan nikmat yang banyak itu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah? Sudahkah? Tanda berterima kasih dan bersyukur adalah dengan sholat. Di antaranya perintah Allah fasholli, maka sholatlah. Berarti orang yang sholat sudah mensyukuri nikmat Allah. Kalau belum sholat berarti belum bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah. Yo ya, ayo yang belum sholat, yang di rumah, yang di sekolah, taubat, minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya sudah melupakan
melupakan kewajibanku kepadamu ya Allah. Terimalah taubatku, hari ini aku bertobat. Setelah itu sholat. Si A sholat, si B nggak sholat. Mana yang lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya? Saya ulang. Si A sholat, si B nggak sholat. Mana yang lebih baik dalam kehidupan sehari-harinya? Si A yang sholat. Kenapa? Karena sholat mampu menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang unggul. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Maka kalau kamu menjadi orang baik, maka satu syaratnya kamu harus sholat. Nggak akan jadi baik kalau kamu nggak sholat. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Yang membedakan manusia dengan binatang di antaranya karena kamu diperintah sholat. Binatang nggak diperintah sholat, oleh karena itu binatang nggak pernah ada yang sholat. Anak-anak pernah lihat nggak binatang sholat? Kenapa? Karena binatang nggak diperintah sholat oleh Allah. Kamu diperintah sholat apa nggak? Diperintah, cuma ada yang nurut, ada yang enggak, ada yang patuh, ada yang enggak. Paham ya? Nah, sekarang kalau ada orang nggak sholat, berarti seperti apa? Seperti apa? Binatang. Paham ya? Oke, anak-anak sekarang kita tingkatkan. Sholat sendirian hanya satu. Sholat berjamaah pahalanya 27. Kira-kira pilih yang mana? Milihnya berjamaah. Sekarang pertanyaannya, melaksanakan yang mana? Berjamaah apa sendirian? Melaksanakan yang mana? Yang mau dilaksanakan? Berjamaah. Mulai sekarang, ayo berjamaah. Nah, kamu dikasih uang 1 juta sama uang 27 juta. Pilih yang mana? 1 juta. Hanya orang bloon yang milih 1 juta. Kalau ada 27 juta, kok dia ambil 1 juta? Bloon itu. Demikian juga dengan sholat. Kok ada sholat dengan pahala 1 dan 27? Kok mengerjakan yang 1 tanpa udur? Bloon enggak itu? Padahal 27 juta dengan pahala sholat jauh lebih banyak pahala sholat. Makanya pahalanya tidak dikatakan di dunia. Kalau kamu nggak percaya, tak bacakan ya hadisnya ya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh nilai pahalanya lebih baik dari dunia dan seluruh isi dunia. Itu hanya sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Ya, lebih baik dari dunia dan seluruh dunia, seluruh isinya dunia. Maka eman kalau kamu nggak sholat, eman banget, karena nilainya lebih dari dunia. Makanya nanti kalau orang itu mau mati, ngomong sama Allah, laula akhlaqani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku walaupun hanya sebentar ya Allah. Allah tanya, untuk apa kamu minta penundaan kematian? Pak Saudara, aku minas sholihin. Aku menjadi orang yang baik ya Allah. Aku mau bersedekah ya Allah. Kata Allah, aset ini kau nanggi. Wahai sedekah, nggak sedekah. Wahai berbuat baik, kamu nggak berbuat baik. Pada waktu yang diberikan Allah, kesempatan yang diberikan Allah banyak. Cuma kamu sia-siakan. Ya, ayo sholat berjamaah ya. Semangat sholat berjamaahnya. Sekarang kita lanjut. Sampai sini bisa dipahami ya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini sangat sahih. Karena diriwayatkan oleh 2 imam hadis yang sangat terkenal. Nah, sekarang kita lihat ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum sholat berjamaah. Nggak usah diperdebatkan kalau berbeda pendapat. Contoh begini. Ini senangnya warna kuning, ini senangnya warna putih, ini senangnya warna biru, ini senangnya warna hitam. Di antara kesenangan masing-masing perlu diperdebatkan apa enggak? Enggak perlu, ngapain senangannya orang sendiri-sendiri. Demikian juga dengan masalah hukum di dalam agama. Ketika ulama memberikan sebuah pendapat hukum, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya terserah ya, kita mau yang mana, ikut yang mana gitu loh ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang pertama, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Ini ijma ulama. Mayoritas ulama
mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Paham ya? Jadi kebanyakan ulama mengatakan dia hukumnya sunnah muakkad. Makanya tadi di sini disebutkan karena ini yang disepakati oleh banyak ulama. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ada yang ngerti apa fardu kifayah? Silakan jawab, yang di rumah ataupun yang di kelas. Anak-anak yang di rumah, apa yang disebut dengan fardu kifayah? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya terima kasih, alhamdulillah. Yang di kelas, apa sih yang disebut dengan fardu kifayah? Kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Ya, bagus. Yang lain silakan. Siswa yang lain. Ayo, anak-anak, fardu itu dibagi dua, dicatat ya, yang di rumah dicatat, yang di kelas dicatat. Nah, hapus saja ini, tulis. Yang pertama, dua, fardu ain. Dua, fardu kifayah. Fardu ain ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Dengan fardu kifayah. Kewajiban yang dikerjakan oleh setiap orang Islam. Silakan ditulis dulu, nanti saya kasih penjelasannya. Saya di rumah silakan dicatat, fardu dibagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Sementara fardu kifayah, kewajiban yang dikerjakan oleh sebagian orang Islam. Setelah ini saya terangkan biar lebih jelas. Ya. Sudah ditulis? Kalau sudah, dengarkan, Pak Jaya terangkan. Fardu ini biasanya disebut dengan wajib. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan fardu itu sama dengan wajib. Jadi kalau misalnya kamu di situ ada fardu ain berarti sama dengan wajib ain. Kalau ada fardu kifayah berarti sama dengan wajib kifayah. Coba dengarkan keterangannya. Yang disebut dengan fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah terhadap setiap orang Islam. Setiap orang Islam harus mengerjakan. Kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Itu disebut dengan fardu ain. Berbeda dengan fardu kifayah, anak-anak. Kalau fardu kifayah tidak harus semua yang mengerjakan, cukup sebagian saja yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Paham ya? Contohnya adalah sholat
berjamaah. Jadi kok ada orang sebagian kampung itu sudah berjamaah, maka gugurlah kewajiban setiap orang yang ada di kampung itu untuk berjamaah. Cuman yang berjamaah dapat pahala jamaahnya, yang nggak berjamaah nggak dapat pahala berjamaah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau semuanya berzakat? Ya tambah baik. Pak, bagaimana kalau semua nggak kerjakan? Kalau semua nggak kerjakan, berarti semua penduduk tempat itu dosa semua, karena dia tidak menjalankan fardu kifayah. Contoh lagi, kalau kamu belum paham, biar tambah paham. Menjawab salam, anak-anak, menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Paham ya? Pak C masuk, kemudian bilang Assalamualaikum anak-anak, Waalaikumsalam. Yang jawab 2 orang, maka gugurlah yang lain kewajibannya. Cuman yang berpahala hanya yang menjawab, yang tidak menjawab tidak dapat pahala. Pak, bagaimana kalau menjawab semua? Kalau menjawab semua berarti berpahala semua. Pak, bagaimana kalau nggak menjawab semua? Kalau nggak menjawab semua berarti berdosa semua. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Paham? Bisa membedakan fardu ain dengan fardu kifayah? Lagi, merawat jenazah. Merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal, cukup beberapa orang saja yang merawat, maka kewajiban yang lain gugur. Cuman yang dapat pahala yang merawat. Paham ya? Sekarang semua orang kampung situ nggak ada yang merawat jenazah, maka semua kampung itu dosa karena membiarkan orang muslim tidak merawat jenazahnya. Sampai sini bisa dipaham? Anak-anak yang di rumah paham? Paham. Ya, bagus. Terima kasih. Berarti mengikuti dengan baik. Oke, anak-anak. Kalau sudah paham, kita akan lanjut materinya. Yang kedua, fardu ain. Nah ini, berarti semuanya harus kerjakan. Tapi pendapat ini anak-anak yang paling yang paling kuat itu adalah yang paling atas. Kalau fardu ain berarti semuanya harus kerjakan, kalau tidak dosa nanti. Ya. Yang terakhir, syarat sah sholat. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menjadi imam dan bagaimana nanti cara menjadi makmum. Karena tadi kan keterangannya harus ada apa? Imam dan harus ada makmum. Coba aja ulang. Apa sih sholat berjamaah itu? Sholat yang dilakukan secara bersama. Sedikitnya 2 orang atau lebih. Yang satu menjadi, yang satu jadi. Kalau semua jadi imam berarti bukan sholat berjamaah. Kalau semua jadi makmum berarti semua tidak disebut sholat berjamaah. Harus ada imam, harus ada makmum. Nah, anak-anak untuk menjadi imam ada syaratnya. Tidak asal orang. Paham ya? Saya naik dewe kalau di imam gitu ya. Tidak boleh. Harus ada syaratnya. Coba lihat syarat-syaratnya. Coba yang di rumah boleh catat ya. Dan di sini juga boleh catat syarat menjadi imam. Yang pertama, paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Paling fasih bacaan Al-Qur'an. Yang di rumah tolong tenang, tolong diam, hanya mencatat materinya, mendengarkan dan mencatat materinya. Manu Yang di rumah tidak boleh bergurau. Oh, macetnya kok. Aku bisa. Yang di rumah tolong hanya belajar, nggak berbicara. Jadi anak-anak, syarat menjadi imam yang pertama adalah fasih. Paham ya? Cari yang bacaan Al-Qur'annya paling bagus. Tidak harus yang paling pandai dulu, tetapi yang paling fasih dulu. Takutnya apa? Kalau cuma pandai nggak bagus, bacaannya nggak bagus, takutnya jamaahnya ngantuk malahan. Oh ini yang alim ini,
makmumnya. Tapi kalau yang imamnya fasih, maka makmumnya juga semangat sholatnya ya. Contoh, ada orang alim jadi imam, itu bacanya gini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jamaahnya gimana? Bosan ngantuk apa enggak? Bosan ngantuk ya? Berbeda kalau yang imamnya fasih bacaannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak jamaahnya? Maka dipilihlah yang pertama paling fasih bacaannya. Paham ya? Yang kedua, paling paham fikihnya, paling paham ilmu agamanya. Fikih itu maksudnya ilmu agama. Yang kedua adalah paling paham fikihnya, paling paham ilmu agamanya. Jadi urutannya adalah yang terfasih dulu baru yang terpaham agamanya, bukan yang fikih dulu baru fasih enggak. Bagaimana harus cari yang fasih bacaannya. Paling paham sudah ini jadi tulis. Berikut paling mengerti ilmu sholat. Nah, Pak, apa bedanya mengerti ilmu sholat dengan paham fikih, Pak? Kalau memahami fikih itu berarti keseluruhan masalah agama dia paham. Paham ya? Tapi kalau hanya mengenai ilmu sholat, mungkin dia pahamnya sholat saja. Ilmu agama yang lain dia belum paham. Sudah ditulis? Lanjut ya. Nih, bukan wanita kecuali sesama wanitanya, itu kurang itu. Bukan wanita kecuali sesama wanita. Terangkan di sini biar kamu paham. Ditambahin ya, bukan wanita kecuali sesama wanita. Anak-anak dengarkan ya. Kalau ada sholat berjamaah, maka tidak boleh seorang wanita mengimami atau menjadi imam bagi makmum laki-laki, tidak boleh. Walaupun anak kan, wanita hanya boleh menjadi imam bagi sesama wanitanya. Jadi paham? Sama-sama wanita boleh jadi imam. Tapi kalau di situ ada laki-laki, maka yang jadi imam harus laki-laki, sementara yang jadi makmum perempuan. Paham ya? Jangan sampai perempuan jadi Allahu Akbar. Yang imam makmumnya laki-laki. Allahu Akbar, nggak boleh, nggak diterima sama Allah. Pak, kenapa harus laki-laki, Pak? Kenapa perempuan nggak boleh jadi imam, Pak? Itu sudah ketentuan Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki ini pemimpin bagi orang perempuan. Paham ya? Maka kepala rumah tangga itu bapak atau ibu? Bapak, karena bapak jadi pemimpin. Paham ya anak ya? Jadi yang jadi imam harus laki-laki. Makmumnya boleh perempuan, boleh banci atau bencong. Ya, Pak, sekarang ada wanita, ada bencong. Mana Pak yang dijadikan imam? Yang bencong. Bukan yang wanita, ya, yang bencong. Laki-laki menyerupai wanita itu bencong namanya. Ya. Wanita hanya boleh mengimami, menjadi makmumnya, makmumnya sama-sama wanita. Sampai sini bisa dipaham? Kalau bisa kita lanjut. Ini apa ini? Sah sholatnya. Tuh. Kita lanjut. Maksudnya untuk jadi imam harus orang yang disenangi sama makmumnya. Ya. Jadi imam itu harus disenangi sama makmumnya. Jangan sampai menjadi imam yang makmumnya nggak senang sama dia. Nanti kalau misalkan nggak senang, sholatnya juga nggak akan bisa khusyuk nanti. Itu sih tak sangat.
Oke, kalau sudah, coba dengarkan, terangkan biar paham. Di sini maksudnya syarat imam harus dinilai makmumnya, artinya yang jadi imam itu disenangi sama kebanyakan jamaahnya, makmumnya. Jangan sampai ada orang nggak disenangi makmum, jamaah makmumnya, kemudian dia jadi imam. Karena apa? Akan mengganggu konsentrasi dan kenyamanan sholat jamaahnya. Paham ya? Pas waktu jadi makmum, lu imam itu langsung mengatur, enak misalnya, ya kan? Mengijabat misalnya ya. Nah maka usahakan cari imam yang baik, yang disenangi oleh makmum. Oke, kita lanjut. Imam merawatib. Ngerti imam merawatib? Terus dulu, nanti saya terangkan. Oke, yang dimaksud imam rawatib adalah imam tetap di dalam sebuah masjid. Ya, jadi diusahakan di dalam sebuah masjid atau di dalam satu masjid itu harus ada imam rawatib, imam yang nggak ganti-ganti. Ya, yusiku aja imam yang diangkat oleh takmir untuk menjadi imam rawatib. Misalkan dia khusus sholat rawatibnya subuh, misalkan, atau dia rawatib mulai subuh sampai isya, misalkan. Atau boleh bergantian, rawatibnya subuh si A, rawatibnya sholat zuhur si B, sholat asar si C, sholat maghrib si D, sholat isya si E. Gak masalah. Yang penting harus ada harus ada imam rawatib. Imam tetap itu jenisnya imam rawatib. Bisa dipaham, Rek? Jangan sampai nanti mana imam rawatib? Imam rawatibnya masjid ini siapa? Nggak tahu apa imam rawatib. Imam tetap. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Yang terakhir, banyak hafalannya. Silakan kalian tulis dulu, nanti Pak Cik terangkan. Banyak hafalannya. Maaf, suara saya keras karena saya harus ya siap di rumah dengar. Nanti kalau suara saya pelan, yang di rumah dan dengar ya. Yang di rumah masih dengar suara saya? Halo? Oke. Yang terakhir syarat menjadi imam adalah banyak hafalannya. Kalau ada imam kemudian sudah memenuhi syarat ini luar biasa berarti imamnya. Ya, ideal untuk seorang imam. Hafalan apa Pak? Hafalan nyanyi apa hafalan Al-Quran? Nah, harus cari yang banyak hafalan Al-Qurannya. Ada imam hafal 2 juz, ada imam hafal 5 juz. Yang dipilih jadi imam yang mana? Yang 5 juz. 5 juz. Tetapi kembali urutan pertama tetap harus yang paling fasih, yang paling bagus bacaannya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih semangat belajarnya? Yang ngajar semangat, yang belajar ya harus semangat. Kalian kan cuma duduk mendengarkan. Gurunya kan harus berteriak-teriak ini ya. Mengajarkan, harus berpikir apa yang mau disampaikan ke anak-anak. Kalau ada pertanyaan kita lanjut ya. Sekarang syarat menjadi makmum. Karena berjamaah harus ada apa? Harus ada imam, harus ada makmum. Syarat untuk menjadi imam tadi sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita akan lanjut dengan syarat menjadi makmum. Imam itu orang yang diikuti, makmum orang yang mengikuti. Ya, masih paham itu? Coba saya tanya, apa imam? Orang yang diikuti. Dalam makmum, orang yang mengikuti. Jangan kata apa imam bu, pokoknya imam jadi taruh itu. Harus ngomong orang yang diikuti. Kalau makmum, orang yang mengikuti.
harus niat jadi makmum. Ditulis dulu, setelah ini saya terang. Syarat menjadi makmum yang pertama berniat jadi makmum. Makanya kamu kalau niat kan begini, usolli fardhos subhi. Kalau jadi makmum kan pasti nanti nyebut makmum. Usolli fardhos subhi. Coba lanjutkan. Rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Makmuman lillahi ta'ala, makmum. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap arah kiblat menjadi makmum karena Allah. Jadi harus niat jadi makmum. Jangan niat jadi imam. Kalau niat jadi imam nanti harus niatnya imam. Nah, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman. Jangan dibalik. Jadi imam niat makmum, jadi makmum niat. Nah, bahaya itu. Harus sesuai. Kalau memang dia jadi imam, niatnya jadi imam. Kalau jadi makmum, niatnya jadi. Bisa dipaham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut yang kedua. Tidak melewati posisi imam. Tidak melewati posisi imam. Coba dilihat yang di rumah juga. Yang di rumah bisa melihat Pak C berdiri di depan kamera anak. Halo. Oke, sekarang Pak C praktekkan ya. Pak C praktekkan. Ketika ada sholat berjamaah, satu jadi imam, satu jadi makmum kan? Maka posisi antara imam dan makmum tidak boleh makmumnya melebihi. Contoh, satu anak Pak C minta tolong depan, contoh. Kamu berdiri di sini. Jadi posisinya kalau sholatnya ini diam saja jangan bergerak. Kalau posisinya hanya 2 orang, maka posisinya hanya seperti ini. Yang penting membedakan mana yang imam, mana yang makmum. Walaupun seperti ini. Yang penting ada yang di depan, ada yang di belakang sedikit. Kalau 2 orang makmumnya, maka harus berjajar 2 orang belakang. Ya, paham ya? Berjajar di belakang. Tapi kalau cuma 1 orang seperti ini. Yang di rumah bisa kelihatan? Bisa. Oke, ini seperti ini ya. Pak, bagaimana Pak di tengah sholat? Ini kan sholatnya cuma berdua, satu jadi imam, satu jadi makmum, ya kan? Bagaimana kalau misalkan ada makmum lain datang Pak? Ya, makmum lain datang. Apakah seperti ini Pak? Nanti yang di belakangnya kan nyundul, gitu ya. Maka caranya makmum ini mundur sesuai dengan ukuran sholat. Contoh kamu Pak. Kamu sini. Nah, di sini ya. Kasih ya. Ya. Saya kan awalnya di sini jadi makmum, ini jadi imam sudah. Ya. Saya kan di sini posisinya ya. Ketika ada makmum baru datang, maka posisi makmum harus ada di sini, pas di belakang imam. Makmum barunya. Nah, yang tadi di sini mundur. Nah, seperti ini. Diluruskan. Ya? Paham ya? Saya ulang. Kalau cuma berdua cukup seperti ini saja. Tidak usah jauh-jauh. Ya, kalau misalkan pas di tengah sholat ada makmum baru datang, maka posisi makmum baru harus ada di sini. Makmum barunya harus ada di sini. Nah, nanti yang di sini makmum yang sebelumnya mundur. Nah, ini tadi sejajar. Bisa dipahami ya? Makasih. Pertanyaannya, kapan seorang makmum dikatakan terlambat 1 rakaat? Kapan seorang makmum dikatakan terlambat 1 rakaat sholatnya? Yang di rumah boleh jawab. Jawabannya, apabila tertinggal rukuknya imam. Berarti dia sudah ketinggalan 1 rakaat.
Tapi kalau masih dapatkan imamnya rukuk seperti ini, kemudian ada makmum datang, langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti gerakan imamnya. Paham ya? Imam rukuk kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kamu belum dianggap tertinggal satu rakaat karena masih mendapatkan rukuknya imam. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kemudian kamu datang, kamu sudah dianggap ketinggalan satu rakaat. Bisa dipaham, nah? Jadi kamu harus nambah berapa nanti? Menambah sesuai jumlah rakaat yang kamu belum kerjakan. Ya? Pak, ini tak selit kamu Pak? Nggak bisa diselit. Misalkan imamnya sudah Allahu liman hamidah. Terus kamu datang Allahu Akbar. Terus imamnya kan sujud, kamu ikut sujud. Atau enggak gini, Allahu Akbar, buat gerakan sendiri. Ya boleh buat gerakan sendiri. Karena gerakan imam untuk diikuti, tidak untuk diingkari. Jadi enggak boleh buat gerakan sendiri. Oh, imamnya rukuk. Terus kamu baru datang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Imamnya sujud, kamu ikut sujud. Tidak boleh seperti ini. Ini konyol. Tak belajar ini. Jadi biarkan saja. Imamnya sudah i'tidal ya. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Kalau ini belum rakaat terakhir, biarkan aja dulu sampai dia berdiri kembali tegak. Karena bagaimanapun kamu sudah tinggal satu rakaat. Tapi kalau sudah rakaat terakhir, ikuti gerakannya. Oh, imamnya sujud, kamu langsung Allahu Akbar. Allah, terus sujud. Tapi kamu sudah tertinggal satu rakaat, nanti diganti. Kalau posisi sudah di akhir rakaat, berarti kalau maghrib kamu nanti berapa rakaat yang harus kamu kerjakan? 3. Paham ya? Kalau subuh, berarti berapa yang harus kamu kerjakan? 2, karena kamu sudah tinggal 2 rakaat. Sampai sini bisa dipaham anak-anak? Yang di rumah paham? Nah, Pak C lupa, mudah-mudahan makmum dibagi 2. Ya. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum. Satu. Dua. Makmum muwafiq dan makmum masbuk. Ditulis, dikasih jarak, nanti ini buat keterangannya. Ya, kasih jarak untuk mengisi keterangannya. Sudah ditulis? Makmum muwafiq adalah, ditulis ya, KTP. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan sholatnya imam dari awal gerakan sholat, dari awal dan dari bacaan dan gerakan awal sholat boleh. Ya, jadi makmum muwafiq itu mulai dari awal imamnya bergerak dan membaca itu, misalkan begini, Allahu Akbar. Nah, dia ada posisi di belakangnya, kemudian bilang Allahu Akbar, itu disebut dengan makmum muwafiq. Jadi mulai awal sampai akhir terus mendapatkan gerakan dan bacaan imam, itu disebut dengan makmum muwafiq. Sekarang makmum masbuk. Makmum yang tertinggal. Makmum yang tertinggal gerakan dan bacaan imam. Makmum yang tertinggal gerakan dan bacaan imam.
sekarang coba ini ada kasus. Kamu nanti sebutkan makmumnya ini jenis makmum masbuk apa muafik ya. Nih, coba kamu sayang, buat contoh lagi. Ya, apa aja, dekat, terlalu jauh. Ini, kamu di sini depan. Nah, Pak ada posisi di sini. Kamu takbir. Allahu Akbar. Posisi saya sebagai makmum masbuk apa makmum muafik? Yang di rumah, posisi gerakan imam, baca imam mulai awal diikuti oleh makmumnya disebut makmum muafik apa makmum masbuk? makmum muafik. Hebat, luar biasa yang di rumah. Sekarang misalkan ini sudah dapat rakaat kedua, habis bangun dari sujud misalkan, nah ini sudah masuk rakaat kedua. Kemudian saya baru datang di sini. Ya, kemudian saya takbiratul ihram di belakangnya. Allahu Akbar. Berarti saya makmum muafik apa makmum masbuk? Ya, makmum masbuk. Terima kasih sekali lagi. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipaham kita lanjut. Berikutnya, tidak terpisah dengan imam. Jadi makmum posisinya tidak terpisah dari imamnya. Ini syarat. Jadi kalau terpisah nggak sah sholatnya. Imamnya ada di musola, karena misalkan, ya imamnya ada di musola, kamu ikutnya di sini, sah nggak sholat berjamaahnya? Hah? Sah nggak anak-anak? Tidak sah, karena tidak gabung dengan imamnya, artinya dia terpisah dengan imamnya. Jadi tidak sah hukum sholat berjamaahnya, harus bergabung. Pak, masalahnya gini sekarang, di dalam sebuah musola atau masjid penuh, kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita selalu penuh, sehingga jamaahnya harus menyuber ke luar area masjid. Selagi dia masih nyambung dengan makmum yang di dalam dan posisi masjidnya terbuka, dia tahu gerakan imam lewat makmum yang lain masih sah. Paham ya? Walaupun nggak dengar suara imamnya karena jauh, tapi masih melihat gerakan imam lewat gerakan makmum yang masih melihat gerakan makmum untuk mengikuti imam yang di depannya. Itu boleh masih, karena tempatnya nggak tutup. Ini biasanya anak terjadi di masjid kalian kalau puasa, awal-awal puasa Ramadan. Jadi kalau Isya, kalau terawih penuh, sampai keluar dari halaman masjid, sholatnya ya itu hanya paling banter 10 hari. Ya benar. Kalau sudah lewat 10 hari, kira-kira masih ada nggak yang di luar itu? Apa sudah masuk semua? Yang di luar sudah ada ya, udah di jalannya. Nanti masuk 20 hari puasa, kira-kira masih penuh atau sudah tinggal separuh? Tinggal separuh. Kalau sudah masuk 27, 28, kira-kira tambah maju atau tambah banyak jamaahnya? Softnya tambah maju, semangat berjamaahnya semakin menurut anak-anak. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.